Halo, selamat datang kembali di channel Removie. Dan buat yang baru pertama kali berkunjung, Mimin ucapkan selamat bergabung. Mantap. Gimana kabarnya? Mimin harap kita semua dalam keadaan sehat. Film yang akan Removie dongengkan kali ini berjudul Tremors Striker Island tahun 2020. Oke, langsung saja. So, kita buka pintu teaternya. Suatu hari di sebuah pulau terpencil yang sangat indah, tampak seorang pemuda dengan ekspresi khawatir berlari menghindari kejaran makhluk bersuara mengerikan tapi belum terlihat. Sementara itu di sebuah lahan terbuka, sejumlah pemburu dengan senjata lengkap sudah mengintai. Selang beberapa saat, pemuda tadi pun muncul di hadapan mereka. Bersamaan dengan itu, kaleng dan botol yang mereka gantung sebagai penanda mulai bergetar. Oleh karenanya, para pemburu mulai menyiapkan panah beracun dan bersiap menembak. Tatkala ledakan beruntun dari bawah tanah muncul, maka dengan serentak mereka melepaskan anak-anak panah beracun tersebut. Melihat seekor cacing raksasa yang keluar dari dalam tanah, maka dengan cepat pemuda yang ternyata mereka jadikan sebagai umpan ini kabur. Setelah penembakan itu, sang cacing pun kembali menghilang ke dalam tanah sehingga para pemburu menganggap perburuan mereka gagal. Pimpinan pemburu bernama Bill yang merupakan pemilik perusahaan Avex Biotech sekaligus pemilik pulau tersebut berkata kepada para pemburu yang merupakan sekumpulan orang kaya bahwa makhluk itulah yang akan menjadi buruan mereka. Tapi seorang pemburu terbaik bernama Anna mengungkapkan keraguannya atas kegiatan berburu ini lantaran dosis mematikan racun yang mereka tembakan tadi tidak berhasil melumpuhkan makhluk raksasa tersebut. Hanya saja, seorang ilmuwan sekaligus pemburu bernama Dr. Richard berkata, mereka telah membayar mahal untuk perburuan ini, kendati mengetahui kalau makhluk yang mereka buru adalah Mega Super Predator yang kode genetiknya telah mereka ubah. Sayang, perdebatan mereka dihentikan oleh Bill yang mengajak mereka meninggalkan pulau. Beralih ke sebuah pulau milik Bill yang dijadikan tempat penelitian satwa liar dan berjarak sekitar 1,2 km dari pulau pribadi milik Bill tadi. Di pulau ini terdapat seorang ilmuwan bernama Dr. Jasmine yang tengah memeriksa seekor gajah. Sejurus kemudian tiba-tiba terjadi sebuah getaran yang berlangsung sesaat. Oleh sebab itu Jasmine memerintahkan seorang karyawan bernama Freddy untuk memeriksa. Jess kemudian membangunkan seorang ilmuwan bernama Jimmy yang tengah tertidur akibat kobam berat setelah berpesta bersama Freddy tadi malam. Tidak berselang lama, Freddy melaporkan bahwa terdapat sebuah sinyal tidak biasa, tapi data menunjukkan hal itu hanya disebabkan oleh aktivitas seismik kecil sehingga Jess menjadi tenang. Namun seketika itu juga dia menjadi curiga tatkala melihat Bill dan para pemburu yang melintas dari arah pulau pribadi sehingga mengajak Jimmy untuk menyelidiki. Dengan menggunakan sebuah perahu yang dikemudikan oleh seorang warga lokal bernama Isiman, Jess dan Jimmy memasuki pulau pribadi yang seharusnya tidak boleh dimasuki oleh orang lain tanpa izin dari Bill. Sampai di sana, mereka bertiga langsung mengeksplor pulau tersebut. Cukup jauh berjalan, akhirnya mereka menemukan tubuh seekor cacing berukuran 9 meter yang telah mati dengan darah bercampur racun. Melihat kerangka luar cacing yang sangat tebal, sontak Jess menyadari kalau makhluk tersebut adalah graboid. Bersamaan dengan itu, terdengar suara-suara aneh dari dalam hutan yang mengepung mereka. Tidak ingin mengambil resiko, maka Jimmy mengajak mereka bergegas kabur. Tapi di tengah perjalanan, Isiman yang merasa sosok misterius semakin mendekat, memutuskan berhenti dan mencoba menghadapi. Benar saja, sosok aneh berkaki dua pun muncul di hadapan Isiman. Nas tanpa diduga, sosok makhluk lainnya menerjang Isiman dari arah samping. Mendapati Isiman yang masih berusaha menyelamatkan diri, maka Jimmy berusaha menolong, malah Isiman tidak terselamatkan lagi. Akibat hal ini, Jess dan Jimmy segera meninggalkan pulau. Di tengah perjalanan, Jess meminta Jimmy menemukan Bert Gamer pada koordinat terakhir yang dia dapatkan dari sang anak yang bernama Travis terkait lokasi Bert di Papua Nugini. Sebenarnya Jimmy menolak dan menyarankan agar Travis lah yang mencari. Tapi Jess berkata Travis berada di penjara Meksiko akibat menyelundupkan jamur ajaib. Alhasil Jimmy pun melakukan perjalanan menuju Papua Nugini dan sampai ke sebuah pulau terpencil yang menjadi titik koordinat Bert Gamer. Saat menelusuri pantai, Jimmy sempat terjerat oleh sebuah perangkap di mana muncullah seorang pria tua yang ternyata dikenali oleh Jimmy sebagai Bert Gamer. Setelah mengetahui Jimmy datang berdasarkan koordinat dari Travis, maka Bert langsung sadar kalau tujuan kedatangan Jimmy pastilah terkait dengan graboid.
Untuk itu Bert langsung menolak membantu dengan alasan sudah pensiun terhadap segala hal yang berhubungan dengan graboid. Tidak mau menyerah, Jimmy mengungkapkan bahwa salah satu makhluk telah menghabisi rekan dia. Jadi jika Bert menolak membantu, maka 800 warga lokal beserta peneliti dan ilmuwan akan mati. Di sisi lain, memburu graboid adalah takdir dari Bert. Mendengar itu, meski dengan enggan, Bert sang legenda pembasmi graboid akhirnya setuju. Pada waktu yang sama, Jess menemui Bill di campnya. Jess bertanya mengenai makhluk yang Bill tempatkan di pulau pribadinya dan memberitahu salah satu anak buah dia tewas diserang makhluk tersebut. Alhasil Bill berkata telah menempatkan 4 ekor graboid di pulau itu sebagai ajang perburuan berbeda dari yang lain. Bill juga meyakinkan kalau makhluk-makhluk tersebut tidak dapat keluar dari pulau dan akan segera mati akibat kegiatan berburu mereka. Jess kemudian memberitahu bahwa 1 ekor graboid dia temukan telah mati di pulau itu. Mendengarnya, Bill justru lebih bersemangat lagi untuk berburu 3 graboid yang tersisa. Bill menjelaskan pula kalau selama akhir minggu ini, jaringan komunikasi telah dia matikan agar tidak ada yang dapat mengganggu kegiatan berburunya, termasuk Jess maupun Federasi Satwa Liar Dunia. Pada malam hari, seorang pemburu berjulukan Pretty Boy pergi untuk buang air. Ketika asik, tiba-tiba dia mendengar suara dari semak-semak. Melihat gerakan dari balik semak-semak yang semakin mendekat, sontak Pretty Boy bergegas berlindung pada sebuah toilet. Malang suara-suara aneh justru mengelilingi dia dan mulai menggoncang toilet tersebut, hingga secara mengejutkan Pretty Boy ditarik ke dalam lubang toilet. Keesokan pagi, Bill dan Richard menemukan toilet yang berantakan, sehingga berasumsi makhluk buruan mereka berhasil menyeberangi pulau dan telah menghabisi Pretty Boy. Tapi Bill menutupi hal tersebut dari Anna yang menanyakan keberadaan Pretty Boy. Sementara itu, Bert dan Jimmy sampai di pulau penelitian satwa liar. Mendapati Jess yang menyambut mereka, hampir saja Bert berniat pergi, mengingat perbuatan Jess yang pernah menutupi kelahiran Travis dari dia selama bertahun-tahun. Namun saat Jess akan membahas masa lalu itu, Bert langsung menghentikan dan bersedia membantu dengan syarat Jess tidak lagi mengungkit masa lalu menyakitkan mereka. Selang beberapa waktu ketika Bert tengah membersihkan diri, para peneliti dan ilmuwan menonton video mengenai perjuangan Bert dalam berburu graboid. Bert menjelaskan bahwa graboid merupakan pemangsa bawah tanah berukuran panjang 9 meter dengan struktur tubuh semi kaku. Graboid dapat merasakan mangsanya secara seismik, dan hal ini menjawab mengenai getaran seismik yang sempat mereka rasakan sebelumnya. Graboid juga menggunakan 3 tentakel yang keluar dari mulut untuk menjerat mangsa. Selain itu, setiap graboid akan menelurkan 3 makhluk yang disebut sebagai Shrieker. Hal ini pun menjawab bahwa makhluk yang menghabisi Isiman adalah Shrieker. Namun Shrieker tidak dapat melihat, sehingga menggunakan sensor inframerah yang dapat mendeteksi panas guna mengetahui keberadaan mangsanya. Setelah membersihkan diri, Bert menemui para ilmuwan untuk memastikan keberadaan graboid yang mereka kabarkan. Sayang, pembicaraan ini terhenti manakala Bill mendatangi mereka. Bert mengingatkan Bill agar segera menutup pulau pribadinya dan membuat perimeter, dengan alasan graboid-graboid di sana dapat memangsa semua penduduk di pulau ini. Tapi sebagai pemilik pulau tersebut, Bill yang mengetahui sepak terjang Bert pada masa lalu meminta dia untuk tidak mengganggu perburuan mereka. Sepeninggalan Bill, Bert meminta mereka bersiap melakukan pengintaian guna mengetahui apa yang akan mereka hadapi dan mempersiapkan senjata perburuan lengkap. Sayang, Jimmy mengatakan mereka tidak memiliki senjata api, namun mengajak Bert mendatangi sebuah bunker peninggalan Perang Dunia Kedua. Di sana Jimmy menunjukkan sejumlah parang, pelontar api, dan banyak dinamit yang tidak stabil. Mendengar Freddy yang banyak mengetahui tentang persenjataan, maka Bert meminta dia untuk menyiapkan barang-barang tersebut. Bert juga sempat meminjam kacamata hitam milik Jess. Pada waktu yang sama, Bill dan pasukan pemburu sudah mulai mengeksplor pulau pribadi milik Bill. Di tengah perjalanan, mereka sempat mendengar suara-suara aneh yang berbeda dari suara graboid, karena memang mereka belum mengetahui tentang keberadaan para Shrieker. Rupanya dari balik semak-semak, makhluk yang menggunakan sensor inframerah tersebut tengah mengawasi mereka. Kalau mengingat video dari Bert sebelumnya, bisa jadi makhluk ini adalah Shrieker. Sementara itu, kelompok Bert bersiap berangkat dengan membawa serta seekor burung kenari yang bisa mendeteksi bahaya dan sebuah senjata penanda yang terhubung ke satelit, sehingga mereka bisa melacak keberadaan makhluk yang terkena peluru itu.
Di pulau pribadi milik Bill, seorang pemburu berjulukan Wall Street yang masih dalam keadaan kobam tidak menyadari ada sesosok makhluk sedang mengincar dia. Beruntung kehadiran Anna mengurungkan niat sang makhluk untuk menyerang. Bert, Jimmy, dan Freddy akhirnya sampai di pulau yang sama. Pada tempat lain, Anna dan Wall Street kembali diteror oleh suara misterius dari balik pepohonan. Ketika Anna maju untuk memeriksa, secara mengejutkan burung-burung berterbangan sehingga Anna berpikir tidak ada apa-apa di sana. Bert kemudian memeriksa tubuh graboid yang sebelumnya ditemukan oleh Jimmy dan Jess. Bert juga berpikir graboid yang tersisa telah menghasilkan 9 ekor Shrieker. Bila Shrieker-Shrieker ini mendapatkan asupan makanan yang cukup, maka dalam 2-5 hari ke depan para Shrieker akan berubah menjadi Ash Blaster, yaitu makhluk yang memiliki sayap. Di mana berarti nyawa seluruh umat manusia berada dalam bahaya. Dengan kata lain, mereka hanya memiliki waktu selama 48 jam ke depan sebelum para Shrieker berubah wujud dan menimbulkan pandemi seperti virus. Di tempat lain, kelompok Bill menemukan kerangka seekor hewan besar sehingga membuat mereka mulai curiga ada makhluk lain yang melakukan hal itu lantaran seekor graboid tidak pernah menyisakan buruannya. Lagi-lagi dari sudut yang tidak disadari oleh mereka, sesosok makhluk tengah mengintai Wall Street yang berdiri paling belakang. Lalu dengan cepat menerjang Wall Street tanpa ada satupun yang mendengar akibat teralihkan oleh suara-suara aneh lain. Mereka bahkan terus melakukan perburuan di mana suara-suara aneh kembali terdengar dari sekeliling mereka hingga Anna menyadari Wall Street sudah tidak ada. Sedangkan dari berbagai sudut berbeda, para makhluk sedang mengintai mereka. Di waktu yang bersamaan, burung kenari yang dibawa oleh Freddy mulai menunjukkan kegelisahan. Rupanya di tempat kelompok Bill, akhirnya para Shrieker pun mulai menampakkan diri. Shrieker-Shrieker ini lantas mengeluarkan suara yang sangat memekakan telinga, sehingga dengan mudah para pemburu mereka habisi satu persatu. Dalam kondisi tidak berdaya ini, tanpa diduga Bert dan Jimmy datang dengan pelontar api. Melihat Shrieker yang kabur, Freddy sempat melepaskan peluru pelacak yang mengenai Shrieker tersebut. Bert kemudian berpendapat bahwa graboid telah bermutasi sehingga menelurkan Shrieker yang dapat mengeluarkan suara menyakitkan tadi. Suara itu merupakan bioakustik yang dijadikan sebagai senjata oleh para Shrieker. Bert juga memperingatkan agar tidak bergerak karena mengetahui graboid pasti ada di tempat itu. Namun mendengar penjelasan Richard mengenai graboid yang sengaja mereka ubah agar meningkatkan naluri predatornya, sontak Bert menyadari mereka tidak bisa berdiam diri lagi. Bert lantas meminta Anna untuk menembak tabung pelontar api yang dia miliki setelah tabung tersebut dia lemparkan, sedangkan yang lain bergegas kabur. Malang bersamaan dengan itu, salah satu pemburu ditarik ke dalam tanah oleh graboid. Melihatnya tanpa membuang waktu lagi, misi pun mereka lakukan. Setelah Anna berhasil meledakkan graboid tadi, kedua kelompok tersebut segera meninggalkan pulau dengan 2 perahu yang berbeda. Sampai di dermaga, Jess memberitahu bahwa peluru GPS yang ditembakkan Freddy berhasil mereka lacak. Hanya saja seekor gajah yang mereka tanamkan GPS serupa terlacak pada 1 km dari camp mereka dan berada 37 meter di bawah tanah. Berdasarkan hasil pelacakan 3 dimensi GPS tersebut, ditemukan juga sesosok makhluk berukuran 19 meter dengan berat lebih dari 20 ton. Dengan demikian, Jess berasumsi salah satu graboid yang ada di pulau milik Bill telah tumbuh menjadi sangat besar dan dapat berenang ke pulau mereka. Mendengarnya, Jimmy pun sadar kalau jarak 1 km dari camp mereka adalah tempat di mana camp kelompok Bill berada. Akibat hal ini, Bert mengajak mereka bersiap-siap, tapi bersama dengan itu pula kelompok Bill datang. Bert memberitahu bahwa 2 graboid yang tersisa telah tumbuh menjadi sangat besar dan berada di pulau mereka, sedangkan ancaman lain juga masih akan datang dari para Shrieker, sehingga meminta Bill untuk menghentikan perburuan yang bisa membahayakan nyawa mereka. Sayang, Bill menolak dan tetap berniat menyelesaikan tamasya berburu mereka. Bill bahkan menganggap Bert sebagai pengganggu dan memerintahkan salah satu pemburu untuk membius Bert. Malam hari di camp Bill, para pemburu bersiap untuk menyambut kedatangan graboid yang dikatakan oleh Bert. Richard yang mengetahui sejarah Bert mulai merasa ragu dan takut dengan keputusan Bill ini. Karena bila Bert datang ke suatu tempat untuk menghadapi graboid, berarti masalah yang mereka hadapi bukanlah masalah kecil. Tapi Bill tetap menganggap Bert hanya seorang militan paranoid. Tidak berselang lama, sejumlah gerakan mulai terlihat di semak-semak. Parahnya, Bill langsung memerintahkan mereka menembaki sesuatu yang belum terlihat itu.
Di bunker peninggalan Perang Dunia Kedua, Bert ciuman dan mendapati dirinya beserta anggota lain dalam kondisi terikat. Beruntung Jimmy teringat tali sepatu yang dipakai oleh Bert dapat digunakan untuk memotong pengikat. Di Campbell, secara mengejutkan seorang pemburu ditarik oleh makhluk yang tidak terlihat. Akibat hal ini, Richard yang sedari tadi sudah ketakutan memutuskan segera kabur. Melihat itu, Bill memerintahkan Anna menembakkan suar, yang mana akhirnya sesosok graboid raksasa tampak di hadapan Richard. Belum lagi rasa takjub sekaligus takut ini hilang, tiba-tiba dari arah berbeda terjadi ledakan beruntun yang menandakan kemunculan graboid lain dan langsung melenyapkan Richard. Menyadari ukuran makhluk tersebut, terlebih menganggap Bill telah kehilangan arah dan terlalu terobsesi, maka Anna memutuskan mundur dari perburuan sehingga yang tersisa hanya Bill dan seorang pemburu berjulukan Bowtie. Di bunker, baru saja mereka berhasil melepaskan ikatan, Jimmy memberitahu kalau bunker tersebut dikunci dari luar. Bersama dengan itu, terdengar suara benturan pada pintu bunker. Namun ternyata yang datang adalah Anna. Anna mengungkapkan tentang graboid raksasa yang telah menghabisi rekan-rekan berburunya dan memohon agar dapat bergabung dengan kelompok Bert. Saat mereka akan keluar dari bunker, dengan mengejutkan benturan besar menggetarkan bunker tersebut. Menyadari itu adalah serangan graboid, maka Bert meminta mereka semua diam. Baru saja suasana menjadi tenang, tiba-tiba generator berbunyi sehingga Bert memerintahkan Anna segera mematikan generator tersebut. Sesaat kemudian, Jimmy mendapatkan ide menggunakan dinamit untuk meledakkan monster tersebut dengan memancingnya datang menggunakan getaran dan suara dari generator. Mendengarnya, mereka bergegas merakit dan menempatkan dinamit-dinamit itu di berbagai tempat. Begitu persiapan selesai, Anna langsung menyalakan generator, di mana bersamaan dengan itu pula suara graboid kembali terdengar. Ketika salah satu dinding bergetar, maka dengan cepat Bert menyalakan dan melempar sebuah dinamit sehingga ledakan tidak bisa dihindari. Dengan begini mereka yakin hanya tersisa satu graboid dan sejumlah striker lagi yang harus dihabisi. Keesokan hari, Bowtie semakin khawatir dengan tindakan Bill yang mandi di danau, padahal dia tahu bahwa ada monster yang sedang mengintai mereka. Parahnya lagi, Bill justru meminta Bowtie tenang dan menikmati perburuan tersebut serta menunggu dia di ujung jembatan. 1 kilometer dari situ, kelompok Bert menyiapkan sejumlah jebakan untuk meledakkan graboid. Selang beberapa saat, Freddy memberitahu bahwa sinyal GPS gajah mereka yang ditelan oleh graboid berada di camp milik Bill. Mendengar itu, Bert bergegas menuju ke sana. Rupanya graboid terakhir tengah menyerang Bowtie. Kendati demikian, Bill hanya dengan santai melepaskan timah panas ke arah graboid tersebut, seolah tidak berniat menolong Bowtie. Akibat hal ini, Bowtie pun menghilang ke dalam air bersama sosok graboid tersebut tepat ketika Bert sampai di sana. Bert lalu mencoba berunding dengan Bill agar Bill mau menghentikan perburuan dan pergi bersama dia, serta menyalakan kembali sistem komunikasi agar dapat meminta bantuan. Sayang, Bill bersikeras menolak ajakan Bert lantaran yakin bisa mengalahkan graboid dan merasa lebih unggul daripada Bert. Alhasil tanpa Bill sadari, tentakel sang graboid muncul dari bawah jembatan dan langsung menyerang dia. Walaupun dengan tangkas Bert berusaha menolong, tapi usaha tersebut sia-sia. Setelah kejadian ini, Bert menyadari graboid akan menghabisi mangsanya satu persatu dari yang paling lemah. Mendengar ini, sontak Jim berpendapat dirinya lah yang akan menjadi mangsa berikutnya, sehingga menyarankan agar melockdown pulau itu sebelum para striker datang membantu graboid. Namun Bert yang mengetahui para striker akan berubah menjadi es blaster dan dapat menyerang dari udara, justru berencana untuk melenyapkan striker-striker yang ada di pulau milik Bill terlebih dahulu. Manakala melihat sebuah peta yang mereka tunjukkan, Bert teringat akan apa yang pernah dilakukan oleh kedua orang rekan dia yang bernama Val dan Earl 30 tahun silam, yaitu memancing graboid masuk ke dalam jurang dan meledakannya, sehingga memiliki ide untuk menghabisi graboid di gunung berapi tidak aktif berjulukan Devil Sponge Bowl. Sedangkan guna mengatasi para striker, Freddy menyarankan untuk melakukan penyerangan pada siang hari. Dengan alasan striker-striker yang menggunakan inframerah akan kesulitan mendeteksi manusia ketika suhu udara melebihi suhu tubuh manusia. Di waktu bersamaan, Jimmy berhasil melacak posisi GPS yang ditembakkan oleh Freddy ke salah satu striker sebelumnya. Oleh sebab itu mereka membuat dua tim. Tim pertama yang berisi Jimmy dan Bert pergi untuk menghabisi para striker, sedangkan yang lain menyiapkan jebakan di Devil Sponge Bowl.
Sebelum berangkat, Jess meminta maaf kepada Bert karena telah menyembunyikan kelahiran Travis. Tapi hal ini dia lakukan lantaran kala itu Bert tidak siap dan tidak ingin Bert merasa terjebak menjadi seorang ayah. Singkat waktu, Bert dan Jimmy sampai ke sebuah gua di pulau milik Bill yang menjadi tempat persembunyian para striker. Lantas dengan bersenjata parang, pelontar api, dan gergaji mesin serta penutup telinga, mereka berdua mulai memasuki gua tersebut. Belum jauh berjalan, akhirnya dua striker muncul sehingga pertempuran pun terjadi. Tidak sampai di situ, baru saja kedua striker tadi berhasil mereka binasakan. Rupanya striker-striker lain berdatangan mengepung mereka, sehingga pertarungan yang sesungguhnya tidak dapat dihindari. Setelah berhasil membantai semua striker, Bert dan Jimmy segera kembali ke kamp penelitian. Begitu mereka sampai, Freddy memberitahu bahwa Graboid ada 12 meter di bawah Bert. Mengetahui Graboid terakhir ini menginginkan dirinya, maka Bert meminta mereka semua pergi ke Devil Punch Bowl terlebih dahulu, meski Jimmy sempat menolak meninggalkan dia. Sekepergian mereka, Graboid tersebut pun muncul dengan ditandai oleh tanah yang bergerak dan jebakan di sekeliling camp yang meledak. Bert kemudian menunggangi seekor kuda untuk menuju Devil Punch Bowl. Sampai di pinggir tebing, Bert memberikan tanda kepada yang lain agar segera menyingkir dari jebakan. Selang beberapa saat, Jimmy kembali datang dan bersikeras berjuang bersama Bert. Bersama dengan itu, suara sang Graboid pun terdengar. Oleh karenanya, Bert langsung menghentakkan kaki ke tanah, di mana muncullah ledakan ke arah mereka sehingga keduanya bergegas lari. Tepat ketika sang monster menampakkan diri, tanpa diduga Bert mendorong Jimmy ke samping, sedangkan dia merelakan diri ditelan oleh monster tersebut. Namun sang monster pun terjatuh ke jebakan yang telah mereka siapkan hingga porak-poranda. Di atas tebing, Jimmy yang terbangun segera mencari Bert. Sayang hingga rekan-rekan lain naik ikut mencari, mereka tetap tidak melihat keberadaan Bert. Ketika akhirnya menemukan topi dan kacamata milik Bert, mereka akhirnya menyadari Bert telah tiada. Lantas dengan perasaan sangat terpukul, mereka membuat pusara sebagai peringatan atas perjuangan Bert selama berpuluh-puluh tahun menghadapi Graboid. Lalu ditampilkan sejumlah adegan perjuangan Bert menghadapi monster cacing tersebut dari awal hingga akhir hayatnya. Dan hal ini menyiratkan bahwa seri Tremor mungkin sudah berakhir. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.